Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi PPKN. Nanti akan dipaparkan oleh narasumber yang sangat berprestasi sekali. Berikut saya bacakan kurikulum beliau. Nama Marwono, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Tempat tanggal lahir Purbalingga 2 Juli 1971, pendidikan S1 PMPKN FPIS IKIP UNJ tahun 1996, S2 Magister Ilmu Hukum FH Unsud Purwokerto tahun 2019, unit kerja di SMP Negeri 2 Purbalingga dengan mapel PPKN, alamat rumah Penambongan RT 24 Purbalingga, prestasi juara guru berprestasi Kabupaten Purbalingga 2010-2011, juara 2 menulis PTK Forum Ilmiah Guru Kabupaten Purbalingga tahun 2012, finalis Lomba Keberhasilan Guru Tingkat Nasional 2012, juara 3 Lomba Kreativitas Guru Tingkat Nasional 2013, finalis Lomba Innobel Tingkat Nasional 2014, finalis Lomba Guru PKN Berprestasi Tingkat Nasional 2015, finalis Anugerah Mahkamah Konstitusi 2015, peserta terbaik Diklat Nasional Tim PAK 2014, peserta terbaik Diklat Nasional Guru Pembelajar Mapel PKN tahun 2016, tim penulis soal nasional USBN PKN 2017-2018, dan peserta terbaik Diklat Nasional Pancasila dan Rasa Kebangsaan tahun 2019. Baik, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan paparan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, oleh Bapak Marwono. Kurang lebihnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk belajar bersama dengan fasilitasi SAC dan FCC dalam rangka Guru Mengajar Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi yang kita harapkan itu dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 45 ini kedudukannya sangat penting dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kedua adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengalami amandemen atau perubahan. Yang namanya perubahan bisa merubah sama sekali baru, bisa mengurangi, atau bisa menambah isi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketika melaksanakan perubahan, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sepakat untuk tidak dirubah? Yang dirubah hanya pasal-pasalnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh ke sana, saya ingin memberikan penjelasan apa itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dikenal dengan istilah konstitusi. Nah, konstitusi itu sendiri ada dua pengertian.
Yang pertama, konstitusi yang dimaksud sebagai hukum dasar yang bersifat tertulis. Kemudian yang kedua, konstitusi yang dipahami sebagai hukum dasar yang sifatnya tidak tertulis. Yang tertulis, contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan Undang-Undang Dasar yang sekarang itu beda dengan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Kalau sebelum amandemen, sering kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penyebutan sekarang lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua adalah yang sifatnya tidak tertulis, yang kita kenal dengan istilah konvensi. Konvensi yaitu satu kebiasaan dalam kehidupan bertata negara yang berlangsung secara terus-menerus. Contohnya adalah pidato Presiden menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus. Di setiap tanggal menjelang 17 Agustus, Presiden berpidato. Dan itu tidak ada perintah secara tertulis dalam ketentuan. Disebut sebagai konvensi, sebagai kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Baik, kita akan masuk ke kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai hukum dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Karena di dalamnya mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara, baik tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia itu harus berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, sebagai hukum dasar. Sekali lagi mendasari lahirnya hukum negara, baik ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan lain sebagainya. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu hierarkinya ada. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu berada pada posisi paling tinggi. Nah, sekarang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kedua, yaitu sebagai pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental. Yang dimaksud dengan kaidah negara Indonesia yang fundamental itu, yaitu aturan dasar yang sangat penting yang melandasi aturan yang lain. Jadi norma dasar yang mendasari aturan-aturan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada dua bagian. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Dan pembukaan dengan pasal-pasal itu tidak terpisah. Jadi merupakan satu kesatuan. Karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 sifatnya rincian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Kalau ditarik ke atas lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pertanggungjawaban atas proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Nah, kita kembali sebagai pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental, dilihat dari tertib hukum, pasal-pasal dengan pembukaan ini memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental tadi. Dan kedudukannya tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Maka sering dikatakan kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak dapat diubah. Boleh diubah oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Jadi kelangsungan hidup negara Indonesia 17 Agustus 45 itu terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika kemarin ada rancangan undang-undang haluan ideologi negara, ketika ada satu kelompok orang yang ingin mengubah Pancasila, padahal Pancasila secara resmi dan sah berada di isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ketika Pancasila mau dirubah, sila-silanya berarti merubah faktor yang fundamental ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang artinya sekelompok orang itu berarti ingin merobohkan negara. Artinya ingin mengganti negara yang tidak lagi berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka fungsinya ini sangat penting. Itu dua kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang kita pahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi sumber motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat pada alinea pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini menunjukkan bahwa isi alinea pertama itu memotivasi tidak hanya bangsa Indonesia, itu seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk tidak dijajah oleh bangsa atau negara lain. Semua warga negara dan bangsa harus bebas menikmati alam ini. Tidak dikendalikan oleh negara lain. Itu sumber motivasi, aspirasi, dan tekad perjuangan. Maka bangsa Indonesia bertekad untuk lepas dari belenggu penjajah. Dan dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik lingkup nasional maupun dunia. Jadi Indonesia ketika membuat aturan hukum, inspirasi harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak hanya hukum, tapi aspek moralnya juga harus ditegakkan. Karena hukum tidak hanya sisi aturan yang berisi pasal-pasal, tapi hakikatnya juga bermuatan moral. Dan moral itu menjadi cita-cita tertinggi dalam penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung nilai-nilai universal yang diperjuangkan tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Contoh pada alinea pertama, nilai universalitasnya ada pada kemerdekaan. Baik kemerdekaan bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah misalkan keadilan sosial. Itu juga menjadi
nilai universal yang dijunjung tinggi, yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia. Semua ingin diperlakukan secara adil, baik keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung nilai-nilai yang mampu mengikat dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Ini tercermin pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Ini merupakan tata nilai dinamika yang mampu tercermin atau dicerminkan oleh masyarakat bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan. Demikian materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan buka lembar evaluasinya. Baik, nomor 2 silakan. Nomor 3. Baik, nomor 4 silakan. Ya, nomor 5. Nomor terakhir. Baik, berapa nilai Bapak Ibu semua? Sudah bisa mengetahui ya nilai akhir dari soal nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan semuanya benar nilainya dari 100. Ikan Bapak Ibu guru mengajar untuk Nusantara, paparan materi PPKN tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan bisa meneruskan kepada siswa-siswi kita di sekolah dengan menggunakan Smart Up Creator. Mudah-mudahan anak yang ada di rumah bisa belajar, bisa menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, menarik sekali tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Marwono tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompleks sekali, materinya menarik,
insya Allah dengan pembelajaran SAK itu mempermudah sekali anak-anak dalam memahami terutama kedudukan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.